Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa yudna wasfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali dengan rahman rahimnya masih menghimpun kita, jasmani kita, rohani kita di tempat yang mulia ini. Allah pada kesempatan yang mulia ini masih memberikan kita sehat jasmani dan sekaligus sehat rohani. Wujud kita masih diberikan oleh Allah sehat jasmani, Allah masih memudahkan langkah kaki kita. Wujud fisik kita yang dari rumah kemudian melangkah untuk masuk ke rumah Allah ini. Allah juga masih memberikan kesehatan kepada kita rohani kita. Wujudnya dengan tetap memegang iman dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Dengan mengharap ridha dari Allah, kita bertadabbur di masjid yang mulia ini untuk semata-mata memenuhi seruan panggilan Allah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan pemanfaatan diri kita dalam posisi sehat jasmani dan rohani ini betul-betul akan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tentu nanti sampai di akhir ujung hidup kita menghadap Allah dengan membawa iman dan takwa. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan ke-12 di tahun 2022 Masehi. Artinya di ujung tahun Masehi di tahun ini, di ujung tahun di bulan ini, kita masyarakat Indonesia itu sebagian besar suasana batin dan hatinya banyak yang was-was. Karena di beberapa tempat itu kemudian akrab dengan sapaan alam yang kadang-kadang kurang bersahabat. Akhirnya banyak saudara kita di hari ini, di bulan ini itu masih dalam suasana pemulihan psikologisnya ketika pasca diterpa oleh berbagai bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor, dan sekaligus yang terakhir adalah erupsi gunung. Tentu kita yang oleh Allah masih diberikan posisi aman dan tidak terancam dengan bencana alam, maka fungsi dan tugas kita adalah selalu mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, melindungi saudara-saudara kita dan kemudian akan menyelamatkan semuanya. Amin Allahumma amin. Bencana itu memang sesuatu yang memang sudah didesain oleh Allah. Banyak kutipan-kutipan ayat yang menjelaskan tentang itu. Bencana itu kalau dilihat dalam perspektif ilmuwan, maka sesungguhnya itu adalah memang semata-mata gejala alam, sunatullah belaka. Itu kalau ilmuwan yang melihat, pendekatannya adalah pendekatan saintifik ya. Tetapi kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, tentu cara pendekatan kita ketika melihat bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada umat manusia, apakah itu bencana yang ada di bumi, yang ada di laut maupun yang ada di udara, maka kita cara melihatnya di samping mengikuti cara pandang ilmuwan,
scientific perspective atau scientific approach, kita juga tentu harus mengedepankan cara pendekatan secara teologis, secara keimanan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita untuk menguatkan keimanan kita bahwa sesungguhnya melihat bencana itu tidak semata-mata dari kacamata sains atau scientific approach, maka ada beberapa hadis yang untuk semakin menguatkan bahwa ternyata semakin banyaknya bencana yang menyapa kita dan saudara-saudara kita yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya diantaranya adalah karena ulah tangan manusia, akibat perbuatan-perbuatan penghuni yang mendiami alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis. Nah, salah satu hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan Jumat yang mulia ini, hadisnya agak panjang. Ada 15 prasyarat atau penyebab mengapa Allah itu kemudian punya kecenderungan gampang menimpahkan bencana dalam berbagai bentuknya kepada manusia, baik manusia saat menghuni di bumi Allah, di lautnya Allah maupun di alam di angkasanya Allah Subhanahu wa taala. 15 prasyarat atau pintu masuk yang kemudian sering dilakukan oleh manusia, yang kemudian menjadikan Allah itu gampang menimpakan bencana. Tentu tidak akan kita ulas satu persatu sebanyak 15 itu. Kita akan coba kaji beberapa yang kita anggap urgen dan kemudian bisa kita benahi apabila itu menjadi salah satu sifat dan perilaku kita, supaya kita minimal bisa mencegah dan kemudian memperbaiki diri kita supaya Allah semakin cinta kepada kita dan kemudian Allah tidak serta-merta gampang menimpahkan bencana-bencana di atas dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi suatu ketika pernah menyampaikan, "Idza fa'alat ummati khamsa asyarata khoslatan halla bihal bala." Kata Nabi, ketika umatku nanti itu sudah melakukan berbuat 15 hal, maka bencana itu akan mudah ditimpakan Allah kepadanya. Maka Nabi pun ditanya, "Faqila mahunna ya Rasulullah?" Apa saja 15 hal itu yang sampai kemudian Allah gampang punya kecenderungan memberikan dan menimpahkan bencana kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah idza kanal mughnimu daulan, yaitu apabila ada satu fenomena kebiasaan dalam satu pemerintahan itu, aset atau kekayaan negara itu hanya berkutat pada kelompok orang tertentu saja. Idza kanal mughnimu daulan. Jadi kalau dalam satu pemerintahan itu aset negara, kekayaan negara itu hanya dinikmati oleh segelintir kelompok orang dalam sirkel kekuasaan tertentu, maka itulah salah satu pintu masuk prasyarat Allah akan gampang menimpahkan musibah kepada kita. Yang kedua, wal amanatu maghnaman, yaitu apabila seseorang itu diberikan amanah. Amanah berupa apa saja, terlebih amanah berupa jabatan, posisi, kedudukan yang punya kekuatan otoritas yang sangat otoritatif. Kemudian amanah itu dianggap sebagai sebuah maghnaman. Maghnaman itu harta rampasan. Artinya disewenang-wenangkan dengan jabatan yang amanah itu, dia bisa bermain dengan amanah dengan jabatannya itu. Jual beli jabatan, main perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, kalau itu sudah menjadi satu gejala, menjadi fenomena dalam sebuah kehidupan bermasyarakat kita, maka kata Nabi itu akan menjadi pintu masuk. Halla bihal bala, Allah akan gampang memudahkan bencana di atas kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, waz zakatu maghraman, yaitu apabila sudah menjadi mindset pemikiran satu kaum bahwa
berzakat itu justru malah akan menjadikan rugi. Saya ulang lagi, berzakat tetapi paradigmanya itu menjadi seolah-olah dengan zakat itu kita semakin rugi. Kalau itu sudah ada dan menjadi cara berpikir sebuah masyarakat, maka halla bihal bala, Allah akan memudahkan bencana itu terjadi di atas pentas dunia ini. Yang keempat itu adalah wa atau arjulu zaujaduh, yaitu apabila sudah menjadi semacam kebiasaan dalam kehidupan masyarakat itu, seorang laki-laki mulai takluk secara telak di hadapan pasangan hidupnya. Gampangannya mulai banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga dalam skala kecil, kehidupan bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu, laki-laki sudah mulai dikendalikan dalam otoritas dan hegemoni kaum perempuan. Itu kalau sudah menjadi sesuatu yang fenomenal, menjadi sesuatu yang terbiasa dalam sebuah kaum kehidupan bermasyarakat, maka akan menjadi prasyarat pintu masuk Allah memudahkan menurunkan bencana di atas kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, wa aqqa ummah, yaitu ketika sudah banyak terjadi anak-anak biologis itu berani melakukan kekejaman, berani melakukan perilaku membantah kepada ibunya. Anak yang sudah tidak lagi berbakti kepada ibunya, bahkan sampai pada titik tertentu berani mencederai dan melukai, bahkan sampai membunuh ibunya. Dan itu apabila sudah menjadi satu tontonan yang demonstratif di hadapan kita dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, maka kata Nabi itu akan menjadi prasyarat pintu masuk Allah cenderung lebih mudah untuk menimpahkan bencana-bencana di atas dunia kita. Selanjutnya yang keenam, wa kanal jaimu qauma aldalahum, yaitu apabila dalam satu kaum itu seseorang itu dipilih menjadi pemimpin, yang dipilih itu adalah pemimpin yang punya akhlak yang tidak baik, dari kelompok orang yang hina, yang tidak punya kekuatan keilmuan dan spiritual yang cukup. Jadi satu kelompok itu ketika sudah memilih pemimpin dan pemimpinnya itu adalah dari satu komunitas orang yang secara pribadi itu punya tipikalitas yang hina-dina, tetapi dipilih jadi pemimpin, maka itu juga akan menjadi prasyarat pintu masuk Allah memudahkan menurunkan bencana di atas kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ukrima rajulu makhafata syarih. Ini yang ke-7 atau yang ke-8. Yaitu apabila dalam satu masyarakat itu sudah mulai juga kecenderungan muncul satu tradisi. Seseorang laki-laki itu dimuliakan atau tepatnya ditakuti. Itu bukan karena keilmuannya, bukan karena karomahnya, bukan karena tingkat warohnya kepada Allah, tapi ditakuti dan dimuliakan karena kejahatannya. Saya ulang lagi, wa ukhimal rajulu makhafatas syarihi. Jadi seseorang itu dalam masyarakat dihormati, dimuliakan itu semata-mata karena takut kalau tidak menghormati dia, kita akan menjadi satu ancaman tersendiri bagi kita. Jadi dihormati bukan karena ilmu yang tinggi, bukan karena salah satu perspektif keilmuannya, pemahamannya tentang agama tinggi, tidak, tapi karena jahatnya, karena kekuatan merusaknya itu sehingga kita sama-sama takut dan kemudian menghormati. Nah, itu kalau sudah menjadi satu fenomena, menjadi satu tontonan yang terjadi di tengah masyarakat kita, kata Nabi, halla bihal bala, Allah akan memudahkan prasyarat untuk menimpahkan bencana-bencana di atas kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadisnya panjang ya. Wa tukhidal qainatu wal ma'ajif, yaitu apabila
masyarakat itu sudah mulai mengidolakan para artis, penyanyi-penyanyi yang itu mampu menggugah birahi dan excited seksualitas kaum Hawa, kaum Adam. Dan sekaligus sudah mulai terbius dengan tampilan-tampilan musik yang melupakan kehidupan akhirat. Itu kalau sudah menjadi satu fenomena dalam kehidupan, begitu ada tontonan dangdut misalnya, kemudian tampilan artisnya itu seksi, dan di situ kemudian berkumpul massa secara masif, dan kemudian dengan hingar-bingar musiknya, seolah-olah hidup itu berhenti hanya di situ dan lupa dunia akan ada kehidupan akhirat. Dan itu kalau sudah menjadi satu ciri khas buat masyarakat, itu halla bihal bala akan menjadi prasyarat mudahnya Allah kecenderungan untuk menimpakan musibah di atas dunia ini. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wartafa'at al-aswat fil masajid, yaitu ketika sudah mulai banyak suara-suara yang terangkat dari masjid. Maksudnya adalah ketika adzan itu semakin keras dikumandangkan ketika waktunya sholat, tetapi para manusianya tidak mengindahkan untuk segera ikut sholat berjamaah ke masjid, itu menjadi pertanda Allah akan menjadikan lebih mudah menimpakan bencana. Wa tafa'at al-aswad fil masajid. Jadi suara-suara itu muncul dari masjid. Maknanya adalah ketika adzan semakin kencang dikumandangkan, tetapi semakin tidak banyak jamaah yang menyambut seruan adzan itu. Wa syurbatul kham, yang selanjutnya adalah ketika orang mabuk, orang kecanduan narkoba itu semakin hari semakin banyak. Tidak hanya mulai kalangan elit, tetapi kalangan elit juga mulai kena satu pengaruh yang sangat kuat untuk ikut mabuk-mabukan. Maka itu juga menjadi prasyarat penting kenapa Allah lebih mudah menimpakan musibah-musibah dan bencana di atas kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tentu itu kita sebagai orang muslim, cara pandang ketika melihat bencana juga di samping mengikuti analisis para ahli ilmuwan, saintis dengan pendekatan ilmuannya, pendekatan ilmu pengetahuannya, scientific approach, kita juga harus ikut mendorong diri kita sebagai orang yang beriman, juga cara pandangnya juga menggunakan pendekatan agama atau dialogis perspektif. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang selalu oleh Allah diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan ilmu dan kekuatan pemahaman atas ilmu-ilmu agama, akan selalu menatap hidup ke depan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, iman, amal, ibadah kita semakin dekat, dan kita kemudian akan menjadi orang-orang yang dicintai Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته